Oke, selamat datang kembali di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya, Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengambil input dari user ke dalam game kita. Khususnya kali ini, kita mau belajar bagaimana cara menggunakan keyboard di dalam game kita. Nah, sebenarnya Godot ini bisa menerima input dari joystick ataupun mouse, gyrometer, accelerometer, dan lain-lain. Tapi sebagai awal belajar kita akan menggunakan keyboard dulu aja ya. Oke, ini adalah Godot project kita yang kita sudah bikin selama beberapa video ini. Kita akan menambahkan sebuah script dari root node kita yang kemarin ya, scriptnya ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan perintah untuk mengambil input dari user. Nah, di dalam Godot sebenarnya tersedia beberapa fungsi yang bisa kita isi untuk menerima input daripada user. Untuk sebagai pembelajaran awal, kita akan belajar hanya dua buah fungsi saja, yaitu proses dan input. Nah, kebanyakan tutorial Godot yang ada saat ini mengecek input itu di dalam sebuah fungsi yang namanya fungsi proses. Jadi kita akan mulai dari fungsi proses dulu aja ya. Di sini saya akan buat sebuah function baru, yaitu kita kasih proses. Nah, proses ini sebenarnya kita tidak membuat fungsi baru, tapi sebenarnya kita mengoverride fungsi yang sudah ada atau menimpa fungsi proses yang sudah ada di dalam node-nya yang kita isi kembali gitu ya. Nah, fungsi proses ini adalah fungsi yang akan berjalan terus-menerus setelah node-nya ready. Jadi kita akan menjalankan fungsi node ready dulu. Setelah itu, fungsi proses ini akan berjalan terus-menerus. Jadi kalau misalkan di sini saya kasih print begitu ya. Jadi kita akan tambahkan di sini sebuah variabel, kita sebut namanya start count. Adalah misalkan. Lalu di sini kita akan tambahkan si count-nya. Kita akan tambahkan str count seperti itu. Maka sekarang kalau kita jalankan game kita akan lihat di dalam output kita akan lihat ada tulisan jalan, kemudian ada angka yang terus-menerus bertambah, karena si fungsi proses ini akan saya panggil terus-menerus selama si game kita ini jalan. Ini yang biasanya kalau di dalam terminologi game programming, kita sebut sebagai namanya game loop. Jadi sebuah fungsi yang akan terus-menerus berulang sampai game selesai. Untuk mengambil input user, kita akan menggunakan sebuah singleton atau sebuah objek tunggal yang sudah dibuatkan oleh Godot. Namanya adalah objek input dengan huruf besar. Sebuah singleton input di dalam Godot, di dalam dokumentasinya kita bisa lihat bahwa dia punya banyak metode yang tersedia untuk mengambil input dari user dalam berbagai bentuknya. Jadi sebenarnya singleton ini bisa kita gunakan untuk mengambil input dalam bentuk joystick, dalam bentuk accelerometer misalkan, dalam bentuk keyboard, nanti ada key press ya, dan lain-lain. Mouse juga bisa begitu ya. Jadi kita akan mencoba dulu sekarang menggunakan salah satu fungsinya yang sudah ada, yaitu fungsi untuk mengecek apakah sebuah tombol sedang ditekan. Logikanya di sini, ketika kita berjalan terus-menerus proses ini ya, kita akan ngecek apakah user itu menekan sebuah tombol dengan menggunakan sebuah kondisional. Jadi kita akan bikin sebuah perintah if di sini, if input is key press ini. Gitu. Nah, di sini kita masukin adalah sebuah kode, yaitu misalkan di sini huruf A, yaitu 65. Misalkan di sini print huruf A. Gitu. Saya akan hapus saja yang ada atasnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya sebuah input seperti ini, kalau saya jalankan, dan saya tekan di sini tombol A, nah kita lihat huruf A saya akan tertekan di sini. Dan kalau saya tahan huruf A-nya, ini sebenarnya nambah terus begitu. Jadi saya perbesar aja ya biar jelas ya. Nah, jadi dengan menggunakan is key press di sini, apakah tombolnya ditekan, kita bisa mengecek apakah user itu menekan tombol apa. Tombol A, tombol B, tombol C, atau tombol apapun begitu ya. Yang kita masukkan tentu saja ada key code-nya di sini ya. Key code-nya ada 65. Jadi kalau kita pengen menggunakan input is key press di sini, kita harus tahu terlebih dahulu si tombol yang kita pengen itu nilainya berapa. Nah, teman-teman bisa mencarinya sebenarnya di dalam dokumentasi Godot. Sebenarnya teman-teman juga sudah punya di sini list key code yang bisa kita pakai. Jadi kalau teman-teman nggak mau hafal nomornya, bisa menggunakan enum seperti ini. Ya, ini enum-enum yang bisa kita gunakan. Jadi kalau teman-teman pengen pakai enumnya juga bisa. Tapi kalau pengen pakai nomornya juga bisa. Tapi kan kalau sangat seperti ini kan sedikit lebih repot ya, begitu ya. Jadi dibanding kita melakukan hal tersebut, kita akan melakukan hal yang lebih mudah bagi kita game developer untuk menggunakan yang namanya input map. Nah, sebenarnya apa sih input map itu? Kalau di dalam game
kita kalau biasa main game gitu ya, kita kan suka mapping tuh ya. Kita misalkan mau nembaknya pakai huruf apa, kalau mau loncat pakai huruf apa, dan seperti itu ya. Nah, di dalam Godot, kalau ketika kita membuat sebuah game, kita juga bisa mengeset seperti itu. Jadi kita bisa bikin action-actionnya, dan kita nanti bisa pasang tombol apa, atau joystick apa, atau mouse apa yang dipasang ke action apa gitu. Nah, itu yang namanya input map di situ. Nah, untuk menambahkan input map, kita bisa masuk ke project di sini, lalu project setting. Nah, di sini kita ada di tab ini ada input map. Nah, di sini input map ini kita bisa punya beberapa macam input yang sebenarnya sudah disediakan oleh Godot. Jadi misalkan di sini kalau UI left itu berarti kita menekan tombol left atau menggunakan di pad left atau di joysticknya kita tekan kiri begitu ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan action kita sendiri ya. Kita bisa nambahin action apapun yang kita butuhkan buat game kita ya. Misalkan di sini dengan menggunakan plus di sini ya. Jadi kita bisa tambah aja sebuah action di sini. Misalkan kita pengen bikin sebuah action baru, yaitu actionnya namanya maju. Kita bisa tambahkan action maju kita di sini, itu maju. Dan kita bisa tambahkan lagi misalkan mundur. Kita bisa tambahkan di sini satu buah lagi action baru yaitu mundur. Nah, kalau kita sudah punya action ya, kita bisa tambahkan keyboard apa atau mouse apa atau input seperti apa yang bisa dikatakan sebagai maju. Misalkan di sini saya akan tambah plus, add event-nya, kita bisa pilih dari joy button, bisa dari joy axis, bisa dari mouse button, atau bisa dari key. Karena kita menggunakan keyboard, kita akan menggunakan key. Jadi key itu buat keyboard, joy button untuk joystick buttonnya ya, joy axis itu untuk joystick kalau ada ke atas, bawah, kiri, kanannya, mouse button itu kalau kita pengen menggunakan mouse. Jadi kita pakai key aja. Di sini tekan untuk maju, kita akan menggunakan D. D aja ya begitu. Teman-teman lihat kalau saya tekan shift dan D, dia akan meregisternya shift dan D gitu ya. Kita pakai D aja. Terus jadi sekarang kita bisa lihat bahwa untuk maju kita harus menekan tombol D. Kita bisa tambahkan juga untuk mundur misalkan, saya tekan tombol A misalkan di sini. Ya. Jadi untuk maju kita D, untuk mundur kita A. Kalau kita sudah punya input map seperti ini, maka di dalam proses kita nggak perlu lagi menggunakan is key press seperti ini. Kita akan biarkan saja supaya Anda bisa lihat perbandingannya ya. If input it is action. Is action press, di sini kita akan pasang maju seperti ini. Nah, di sini kita bisa pakai misalkan print seperti ini. Juga bisa pasang is misalkan action press mundur. Maka kita akan printnya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini menggunakan is action press, bukan is key press di sini. Dengan is action press kita bisa langsung masukin di sini stringnya apa, mau maju, mau mundur, mau apapun. Dan seperti teman-teman bisa lihat, dibanding menggunakan yang seperti ini, kita menggunakan seperti ini kan lebih kebaca ya. Jadi kalau kita maju ngapain, kalau kita mundur, kalau user tekan maju mau ngapain, kalau tekan mundur mau ngapain begitu. Kalau kita jalankan di sini, dan saya tekan maju, mundur, kita bisa lihat selama saya menekan maju dia akan terus keluar huruf maju, dan kalau selama saya tekan mundur akan keluar mundur semua, maju mundur gitu ya. Oke, nah enaknya lagi karena kalau kita misalnya menggunakan yang namanya input map di sini, kita nggak cuman punya action press saja, tapi kita punya juga beberapa yang lebih detail. Jadi misalkan di sini kita bisa ganti bukan is action press tapi is action just press. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalkan just press, maka dia hanya akan keluar sekali saja ketika saya pertama kali menekan tombolnya. Jadi kalau saya tahan di tombolnya, dia tetap keluar cuma sekali. Ya, itu enaknya gitu. Jadi kita bisa pasang dia di ketika dia menekan, ya, ketika dia pas, bisa ketika dia menekan, atau bisa juga actionnya kalau pengen dijalankan pas juga kalau dia pas dilepas. Jadi kita bisa pasang pas dia ditekan, kita bisa pasang pas dia dilepas, kita bisa tekan juga, kita bisa pasang juga kalau misalkan dia ditekan terus-menerus. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mundur, yang A ini mundur, saya akan keluar si mundur ini ketika keyboard saya ini saya lepas. Jadi ketika keyboard saya tekan, nggak keluar apa-apa, tapi kalau saya lepas, dia akan keluar. Seperti itu ya. Nah, enaknya juga di sini kalau misalkan teman-teman sudah pasang seperti ini, kalau nanti pada hari H atau ketika mau dirilis game-nya mau diubah keyboardnya, misalkan keyboardnya mungkin layoutnya nggak enak gitu, saya pengen ubah dari tombol D ke tombol yang manapun, teman-teman tinggal langsung aja ke project setting, langsung aja ubah di sini, dihapus, ditambahin sendiri tombol-tombol yang teman-teman pengen, dan langsung teman-teman nggak usah ubah coding lagi, dan game kita udah langsung berubah kontrolnya gitu ya.
Jadi sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat baik. Oke, nah di sini kan kita sekarang sudah bisa menerima input dari user, tapi input dari user kita ini belum ngapa-ngapain, belum mengubah dunia kita, belum mengubah game kita sama sekali. Nah, sekarang kita pengen gimana caranya kita bisa menggerakin karakter kita nih, gitu ya. Nah, untuk menggerakkan karakter kita di dalam script ini, kita harus memilih dulu karakternya. Memilih karakter ini menggunakan nama daripada node-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, setiap node itu sebenarnya bisa punya nama ya. Di sini contohnya node yang ini namanya zombie. Maka kalau kita pengen menggerakkan si zombie, kita harus ambil dulu si zombinya. Kita ambil menggunakan perintah atau simbol dolar. Jadi di sini kalau saya pengen tambah, kalau saya pengen maju di sini, saya akan ambil si zombinya, dolar. Kalau teman-teman lihat di sini, begitu saya dolar, dia langsung keluar node-node apa aja yang sudah tersedia di sini. Ini sama dengan node yang ada di scene graph kita yang di atas ini. Ya, jadi kita akan pilih si zombie-nya. Oke, zombie. Kemudian kalau kita melakukan titik di sini, zombie titik. Nah, di sini adalah kita punya semua option yang tersedia untuk si zombie-nya ini. Jadi kalau kita klik zombie ini, kalau kita pengen gerakin zombie-nya, sebenarnya saat ini kita bisa gerakin menggunakan position. Di sini kan ada position ya. Kita bisa gerakin, misalnya kita jadi 80, maka dia akan maju gitu ya. Maka kita bisa mengubah position X-nya jadi tambahin untuk memajukan si zombie ini. Maka di dalam code-nya kita juga bisa lakukan zombie position titik X ditambah sama dengan ini sama dengan, kalau teman-teman nggak tahu ini sama dengan gini ya. Zombie titik position titik X tambah 1 gitu. Nah, ini saya bisa tulis seperti ini yang lebih singkatnya. Position X plus sama dengan 1 gitu. Oh, nggak usah pakai titik koma ya, maaf ya. Kebiasaan lama. Oke, kalau kita sudah punya seperti ini, maka kalau kita tambahkan sekarang, kita bisa lihat bahwa zombie saya sebenarnya bertambah setiap detiknya, setiap kali saya tekan maju. Cuma dia bertambahnya satu piksel, sehingga tidak terasa begitu ya. Maka kita bisa ubah ini, misalkan kita pengen jadi speed, kita akan pasang speednya di sini. 5, begitu. Ya, kalau teman-teman pasang variabel di atas seperti ini, maka variabel ini akan berfungsi untuk semua fungsi. Bisa dipanggil di sini, bisa dipanggil di sini, bisa dipanggil dimanapun selama dia sudah dibikin di atas ini. Gitu ya. Maka kalau misalkan saya punya speed seperti itu, saya akan lihat sekarang zombie saya bisa bergerak jauh lebih cepat karena setiap kali saya tekan tombolnya, dia akan berjalan 5. Nah, untuk mundur juga sama, kita bisa lakukan hal yang sama, jadi kita bisa pasang di sini untuk mundur. Cuma kali ini kita kurangin gitu ya. Nah, sekarang saya akan punya zombie saya bisa maju, zombie saya bisa mundur. Apa aja sih yang bisa kita ubah menggunakan code seperti ini? Semua hal yang teman-teman lihat di sini, yang di dalam node yang ada di sini, itu bisa kita ubah. Dan lebih lagi, kalau teman-teman pengen tahu lebih detailnya lagi, teman-teman bisa lihat di dalam node-nya sendiri bisa ngapain aja. Ada properti apa aja, ada metode apa aja yang tersedia, itu bisa kita panggil. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen nyari, si zombie kita itu kan berasal dari node 2D ya. Maka kalau kita lihat di dalam node 2D, kita akan punya semua ini yang bisa kita ubah-ubah. Yang tadi kita ubah itu adalah position. Ya, position itu bentuknya adalah sebenarnya vektor 2 di sini. Vektor 2 itu sebenarnya ada dua nilai, untuk X-nya, untuk Y-nya. Jadi selain kita bisa tambahin si code-nya seperti ini, ya, seperti per speed begini, sebenarnya kita bisa aja begini. Kita bisa lakuin juga zombie ini, titik position, ditambah sama dengan kita pakai vektor 2. Karena dia bentuknya vektor 2. Tapi kali ini kita bisa tambahin speed-nya, 0. Jadi kita akan bertambahnya hanya di X-nya saja. Jadi ini sama dengan yang kita punya di baris 16, baris 17 ini sama. Jadi kalau saya jalanin sekarang, ini akan sama aja bergerak seperti yang sama. Jangan teman-teman nggak usah khawatir dengan yang namanya vektor 2. Vektor 2 ya berarti nilainya ada 2 gitu ya. Tambahin X, tambahin Y sekaligus begitu. Kalau kita mau nambahin dua-duanya juga bisa. Tapi jadinya sekarang kalau bisa kita tambahin, si zombie-nya akan turun ke bawah. Karena kalau di sini, di dalam game 2 dimensi, Y itu nambahnya ke bawah, bukan ke atas. Kalau kita nambahin Y-nya, maka si zombie-nya akan bergerak ke bawah. Begitu. Jadi kalau pengen dibalik, tinggal kita kasih aja minus, misalkan begitu. Maka dia akan berjalan ke atas. Oke? Nah, ini bisa berlaku untuk semuanya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, di dalam node-nya kita coba yang lain ya. Ada misalkan rotation di sini. Kita bisa ganti rotation-nya di sini. Kita bisa ubah dalam script kita.
Kalau maju berarti misalkan $zombie, $patient, rotation degrees di sini, ya. Di plus sama dengan misalkan 5, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya jalankan, kalau saya tekan, dia akan makin berputar, gitu. 5 derajat, 5 derajat, 5 derajat, 5 derajat. Ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah sebenarnya bagaimana caranya kita menggunakan input di dalam Godot. Nah, sebenarnya Godot itu punya bukan cuma fungsi proses yang bisa kita gunakan untuk ngambil input, tapi kita punya fungsi satu lagi yang namanya function input, khusus buat input. Ya, seperti ini. Nah, si function input ini hanya akan dipanggil kalau terjadi sebuah input di dalam Godot. Jadi, ini saya akan buang dulu print-print ini supaya nggak mengganggu ya. Dan kita akan ganti sekarang jadi print event nih. Ini termasuk, kalau input ini termasuk event, semua event langsung masuk ke dalam input ini. Mau di if, mau enggak, tetap masuk. Jadi kalau misalkan dijalani di sini, kita bisa lihat, di sini ada input mouse motion, karena saya menggerakkan mouse saya. Kalau saya klik mouse-nya, ada input event. Ya, kalau saya klik di keyboard, kita lihat ada event key. Kalau kita gerakin mouse-nya, ada event mouse motion. Kalau kita klik, ada event mouse button. Jadi function input ini tidak berjalan terus-menerus, tapi function input ini hanya akan berjalan kalau terjadi sebuah event di dalam Godot. Nah, di sini dia menggunakan sebuah objek event di parameternya yang sebenarnya bisa kita gunakan di sini. Jadi kalau kita pengen ngecek apakah si eventnya nanti adalah event mouse, atau yang dia adalah event keyboard, atau event apapun, kita bisa cek aja menggunakan if lagi. Jadi event is input event, misalkan. Ya, kita pasang event-eventnya apa? Key, berarti ada keyboard. Maka di sini kita bisa lihat, misalkan event is, code-nya adalah 65, berarti dia menekan tombol A, kita bisa print A. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita bisa ngecek eventnya seperti apa, kita bisa ngecek dalam eventnya ada nilainya apa aja, dan kita bisa lihat apa nih hasilnya. Kita bisa A, kita akan lihat di sini selain ada input event, kita ada A juga. Gitu ya. Jadi di sini saya jelasin dulu bahwa input event key ini adalah sebenarnya turunan dari sebuah kelas utama atau kelas parentnya adalah namanya input event. Ya, input event ini adalah kelas parentnya, input event key adalah kelas anaknya. Nah, sebenarnya kita punya kelas anak yang lain, ada input event mouse, input event joystick, dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kita pasang input di sini? Bisa juga. Jadi kalau teman-teman pengen menggunakan dua-duanya juga bisa. Pasang aja bisa seperti ini. Bisa aja. Bisa aja. Jadi kita tetap bisa menggunakan si objek input di dalam function input juga sebenarnya boleh-boleh aja. Nah, kalau gitu apa sih bedanya antara function input dan function proses? Nah, itu seperti yang tadi sudah bilang, bahwa function proses itu akan berjalan terus-menerus. Sedangkan function input itu hanya akan berjalan kalau terjadi sebuah input. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sebuah tombol pause, misalkan tombol musik, misalkan itu kan nggak terus-menerus dipencet ya. Kita bisa pasang dia di dalam function input. Tapi kalau misalkan kita punya pergerakan karakter, itu kan terus-menerus ya. Kalau pergerakan karakter kita bisa pasang di dalam function proses. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalkan kita di dalam function input, kalau misalkan kita pasang si if-nya di dalam function proses, misalkan if untuk button musik atau if untuk button apa gitu ya dari sini, jeleknya adalah berarti kita punya if-nya jadi banyak. Kalau if-nya banyak di sini, maka code-nya akan jalannya lebih lama. Sedikit begitu. Untuk game sederhana mungkin nggak akan kerasa, tapi untuk game yang lebih besar pasti akan kerasa. Gitu. Jadi kalau misalkan seperti itu, enaknya adalah untuk kita di game-game yang simple, kita bisa pasang untuk hal-hal yang selalu kepencet, gitu ya, hal-hal yang bisa setiap kapan aja bisa jadi, kita pasang di dalam function proses, tapi kalau yang jarang-jarang kejadian, bisa kita pasang atau kita pindahkan ke dalam function input. Oke, saya rasa cukup untuk input dasar di dalam Godot. Godot sebenarnya masih punya banyak lagi fitur untuk input, tapi mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi di video-video yang ke depannya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.